Lalu orientation, landscape. Nah, kalau misalnya kita ganti landscape ya, sini nggak ada perubahan, beda sama Microsoft Word. Kalau Microsoft Word, misalnya page layout kita ganti orientation, dia langsung pindah kan ya, ukurannya jadi membesar ke samping. Kalau di sini nggak kelihatan dia, cuman kalau di print baru kelihatan. Misal yang ini ya, ini kan lebih bagus untuk di print, jadi ini kita ganti misalnya, ini awalnya kan normal, kita coba print bentuknya kan kayak gini memanjang. Lalu misalnya page layoutnya kita orientasinya kita ganti landscape. Nah di sini nggak kelihatan, cuman kalau kita print bentuknya jadi landscape kayak gitu. Dan coba ditelaah ya, ini ya dianalisis, coba dilihat sih, nggak usah dianalisis. Jadi kalau misalnya kita ngeprint itu batasnya ada di garis ini, garis putus-putus abu-abu. Jadi ini adalah garis maksimal kita ngeprint. Jadi kalau misalnya kita punya data lagi di sebelah sini 67 misalnya, nanti dia ditaruh di halaman berbeda. Sudah nggak ada kan? Dia ditaruh di halaman berbeda karena dia melebihi batas ini tadi 67 sama 90 kayak gitu. Oke ya. Untuk yang masalah page layout, size-nya juga ini berhubungan dengan ngeprint. Bisa memilih berbagai macam pilihan. Nah, ini ada formula lebih lanjut nanti di Excel bagian 2 ya, part 2. Ini part 1 ini pengenalan saja sama fungsi-fungsi umum. Kalau yang di bagian rumus ini karena sedikit ada menyangkut tentang statistika, matematika, sama sedikit pemrograman if gitu aja, conditional. Sort juga sudah, review sama. Jadi nanti rencananya ada Excel bagian 2, episode 2, part 2, membahas khusus tentang rumus. Jadi if sama rumus-rumus yang lain. Jadi untuk yang sekarang sampai ini dulu aja. Ada yang ditanyakan? Saya ulangi, coba saya review ya. Tadi kita sudah belajar pengenalan Excel workbook. Jadi satu file ini namanya book 1, ini namanya satu workbook. Dalam setiap ini kan bisa diklik tab. Ini namanya sheet. Sheet ini bisa kita ganti namanya, di rename, bisa kita hapus, bisa juga kita tukar lokasinya. Ini tukar lokasi. Jadi tinggal diklik, lalu jangan dilepas, terus ditarik ke sebelah yang misalnya kita pengen di sebelah mana. Nah, di sini. Kayak gitu. Terus di Excel kita bisa melakukan operasi sederhana, penjumlahan, perkalian, kayak gitu. Ini tadi contohnya yang sederhana. Kita akan punya rumus lain, insya Allah di pertemuan berikutnya. Di Excel juga kita bisa mensortir data. Seperti ini tadi, kita sort, kita urutkan berdasarkan umur. Atau juga kita bisa urutkan berdasarkan namanya, sesuai abjad, kayak gitu. Di Excel juga kita bisa menambahkan mana tadi? Grafik. Grafiknya kita bisa customize dan datanya kita harus punya data dulu. Kita ketikkan di Excel dulu baru kita tambah grafik. Grafiknya bisa kita pindah ke Microsoft Word. Tinggal di copy lalu paste. Nah, paste-nya ini ada beberapa option. Ini yang use destination term, jadi ini sesuai dengan temanya Word. Biasanya kita tinggal Ctrl V. Keluar deh gini, jadi kita bisa masukkan ke dalam Microsoft Word dari Excel kayak gitu. Kita juga bisa ngatur ukuran kertasnya kalau kita mau ngeprint, sama seperti Microsoft Word. Orientasinya juga mau yang portrait atau landscape, ukurannya juga bisa diatur, ada 4 sama yang lain. Formula insya Allah di pertemuan berikutnya ya. Nanti saya kabari lagi, mungkin segera dalam minggu depan. Ada yang ditanyakan? Mbak Laila, ini sepertinya Mbak Lida ya, mau bertanya. Saya tunggu Mbak, silakan diketik. Oh iya, tidak, makasih. Terus sudah saya tunggu.
Terus ini mas-masnya kemana ya? Ini PR-nya belum pada ngumpulin ini mas-masnya. Padahal sudah mau saya kasih PR lagi yang Microsoft Word. Nanti saya kumpulkan aja ya PR-nya langsung 10 jenis. Ini belum pada ngumpulin nih. Habis ini videonya saya upload insya Allah langsung di YouTube. Terus linknya nanti saya kasihkan. Jadi bisa dicoba lagi sendiri ya. Oh iya, kalau misalnya mau memutar videonya di full screen. Jangan cuman dilihat kayak gimana ya, misalnya meme Indomie. Saya barusan buka ini YouTube misalnya lagu anak-anak ini ya. Kalau misalnya kita mau buka YouTube kayak gini, nah jangan dilihat seperti ini karena nanti tulisannya akan jadi kecil-kecil. Kita klik full screen yang di sini, full screen. Nah kalau kayak gini nanti tulisannya akan jadi besar. Caranya keluar dari full screen, klik escape ESC yang ada di pojok kiri atas. Kayak gitu ya. Ya sudah kalau gitu. Mas Juno terlalu teliti. Sudah ya. Ada yang ditanyakan? Kalau saya nggak ada, sudah saya tutup, sudah jam 12. Saya masih di lab. Kok diam? Sudah ya ini ya? Iya, boleh lewat Line atau Skype. Kalau Skype saya jarang online. Mungkin pakai Facebook. Iya. Line boleh Line. Iya. Iya, ya udah pakai Line aja kalau Line sering. Oke. Silakan dicoba ya. Jadi kalau misalnya cuma melihat saja itu biasanya ndak bisa nyantol. Jadi harus dipraktekin, sering-sering praktek. Makanya itu saya kasih tugas itu nantinya pinginnya biar banyak-banyak praktek. Tapi tugas yang kemarin aja belum selesai. Ya udah deh kalau gitu. Terima kasih atas kehadirannya. Tinggal berapa orang ini? 3 orang. Ya udah nanti sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Terima kasih sudah datang. Semoga apa yang kita pelajari ini dapat bermanfaat ya. Amin. Oke, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.